Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu dalam pembelajaran IPS. Kali ini Ibu akan membahas mengenai dinamika penduduk Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis perkembangan kependudukan di Indonesia. Oke, anak-anak coba perhatikan gambar sebuah potret keluarga. Nah, berdasarkan keluargamu, ada berapa jumlah anggota keluarga yang tinggal di rumah kamu? Lalu, apa sih yang terjadi jika jumlah anggota keluargamu sangat banyak? Coba kalian tuliskan di lembar kerja kalian masing-masing. Silahkan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai lebih 278 juta jiwa, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tahun 2023. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, apa sih dinamika penduduk itu? Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama, faktor kelahiran atau natalitas. Yang kedua, faktor kematian atau mortalitas. Dan yang ketiga adalah perpindahan penduduk atau yang biasa disebut migrasi. Jumlah penduduk Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik terbaru, jumlah penduduk Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 dan menempati urutan keempat setelah negara Cina, India, dan Amerika Serikat. Dan bagaimana sih cara menghitung jumlah penduduk? Cara menghitung jumlah penduduk dibagi menjadi 3. Sensus penduduk, registrasi, dan survei. Sensus penduduk adalah perhitungan penduduk suatu negara dengan cara mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data penduduk atau semua orang pada waktu tertentu di wilayah tertentu. Yang kedua adalah registrasi. Registrasi adalah kumpulan keterangan mengenai kelahiran, kematian, dan segala kejadian penting manusia lainnya, seperti perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, dan perpindahan penduduk. Yang ketiga adalah survei. Survei yang dilakukan dengan cara mengambil sampel dari daerah wilayah yang menjadi sampel yang mewakili seluruh wilayah negara Indonesia. Jelas ya cara menghitung jumlah penduduk? Nah, dari ketiga cara menghitung jumlah penduduk, cara sensus merupakan cara yang paling akurat untuk mengetahui jumlah penduduk di Indonesia. Oke, kita lanjut. Persebaran penduduk. Apa sih persebaran penduduk itu? Persebaran atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Nah, persebaran penduduk itu dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Padat merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu wilayah. Peta kepadatan penduduk Indonesia pada bagiannya dapat terlihat pada bagian bawah sebelah kiri menunjukkan jika berwarna hijau tua artinya kepadatan penduduknya kurang dari 10 jiwa per kilometer persegi. Sebaliknya, jika berwarna merah artinya lebih dari 1.299 jiwa per kilometer persegi, dan warna-warna lainnya. Dan terlihat bahwa wilayah mana yang paling sedikit dan paling banyak jumlah penduduknya ya. Maka dapat kita simpulkan bahwa persebaran penduduk di Indonesia belumlah merata. Mengapa ya Pulau Jawa dipadati penduduk? Karena daerah Jawa sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian
sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau. Kedua, Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Keempat, saat ini pusat pemerintahan kita ada di Jakarta, yaitu ada di Jawa. Hasil bagaimana persebaran di Indonesia? Lalu, upaya pemerintah dalam pemerataan penduduk. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan dengan cara optimal. Nah, salah satu cara untuk meratakan jumlah penduduk adalah dengan cara transmigrasi penduduk. Oke, demikianlah pembelajaran untuk hari ini dalam materi dinamika penduduk. Tugas kalian adalah mengerjakan LKPD bersama kelompok yang sudah dibagi di awal pembelajaran. Oke, setelah itu kalian kalau sudah selesai presentasikan hasil dari diskusi mengenai dinamika penduduk Indonesia. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Sebelum pembelajaran berakhir ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.